Bayangkan ini, ada satu kalimat, hanya satu, sederhana. Namun bila diucapkan dengan iman, dengan keyakinan yang menyala dari hati, kalimat itu mampu mengubah arah hidupmu, membuat uang mencarimu. Pernahkah kamu merasa lelah berlari, mengejar, berusaha keras siang dan malam? Namun seakan rezeki selalu menjauh, setiap langkah terasa berat, setiap doa seakan menggantung di udara tanpa jawaban. Kamu melihat orang lain tersenyum dengan mudahnya. Mereka tampak seperti magnet, seolah keberuntungan selalu mengetuk pintu mereka. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa bukan aku? Kenapa aku yang harus jatuh, mencoba, gagal, mencoba lagi, tapi masih belum menemukan jalan? Aku tahu rasa itu, rasa sakit yang kamu sembunyikan di balik senyum, rasa hampa yang datang setiap kali rekeningmu menipis, setiap kali tagihan datang lebih cepat dari harapan. Aku tahu betapa sulitnya tidur dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Suara dalam kepalamu berkata, "Aku tidak cukup baik. Aku tidak punya jalan. Aku tidak bisa." Dan semakin kamu mendengar suara itu, semakin kamu mempercayainya. Seperti belenggu tak terlihat yang menahan langkahmu. Namun, dengarkan ini. Ada hukum dalam semesta. Hukum yang bekerja diam-diam, setiap saat, meski kamu tak menyadarinya. Uang bukanlah musuhmu. Rezeki bukanlah sesuatu yang lari darimu. Yang lari adalah keyakinanmu. Yang menjauh adalah imajinasimu. Kau telah diajarkan untuk percaya bahwa rezeki harus dikejar, bahwa uang adalah tuan, dan kau hanyalah hamba. Tetapi, bagaimana jika kenyataannya terbalik? Bagaimana jika uanglah yang sebenarnya sedang menunggu untuk datang padamu? Pertanyaan itu menggetarkan hati, bukan? Ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar mengejar. Ada sesuatu yang berbisik. Kau diciptakan bukan untuk berlari tanpa arah. Kau diciptakan untuk menarik, untuk memancarkan, untuk menjadi magnet. Pernahkah kau memperhatikan? Ada orang yang tampak biasa saja, namun seakan segala sesuatu mudah datang padanya. Peluang, relasi, rezeki. Mereka berbicara dengan keyakinan. Mereka berjalan dengan aura tenang. Seakan dunia ini mendengar suara hati mereka. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah hukum. Hukum getaran. Hukum keyakinan, hukum iman. Dan di dalam hukum itu, ada satu pintu. Pintu yang bisa kau buka dengan kalimat yang benar. Kalimat yang sederhana, namun penuh kuasa. Sebelum aku bisikan padamu, tanyakan dulu pada dirimu sendiri, berapa lama lagi kau mau hidup dalam pola yang sama? Berapa lama lagi kau rela mendengar bisikan ketakutan? Berapa lama lagi kau mau percaya bahwa kau ditakdirkan untuk kekurangan? Apakah hatimu tidak lelah? Apakah jiwamu tidak ingin merdeka? Aku ingin kau tarik napas dalam-dalam. Rasakan berat di dadamu. Rasakan luka yang selama ini kau simpan. Jangan lari darinya. Hadapi. Karena di balik rasa sakit itulah lahir kekuatan. Napoleon Hill pernah berkata, setiap kesulitan membawa benih keuntungan yang sama besarnya. Setiap luka menyimpan benih kebangkitan. Lalu bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap matamu sendiri. Lihat dalam-dalam. Apa yang kau lihat? Seorang yang letih? Seorang yang putus asa? Atau seorang pejuang yang hampir lupa kekuatannya? Cermin itu tidak berbohong. Ia hanya memantulkan keyakinan yang kau bawa. Sekarang, aku ingin kau bayangkan satu hal. Bayangkan uang sebagai burung-burung kecil. Mereka terbang bebas di langit. Kau berlari mengejar. Semakin kau kejar, semakin jauh. Nafasmu habis, kakimu lelah, tapi burung itu hanya terbang lebih tinggi. Namun, apa yang terjadi bila kau berhenti berlari, duduk tenang, lalu meletakkan biji-bijian di tanah?
Apa yang terjadi bila kau menenangkan hatimu, memancarkan energi syukur, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku magnet rezeki, uang mencari aku." Burung-burung itu akan turun, perlahan, mendekat, dan akhirnya hinggap di sekitarmu. Itulah rahasianya, rezeki bukan untuk dikejar, ia ditarik, ia merespon getaranmu, ia datang ketika kau percaya. Namun aku tahu, di titik ini mungkin hatimu masih bertanya, apakah mungkin? Apakah benar semudah itu? Dengarkan baik-baik. Iman adalah kunci. Doa adalah pintu. Dan kalimat adalah kunci yang memutar pintu itu. Satu kalimat bisa mengubah segalanya. Tapi bukan sembarang kalimat. Kalimat yang diucapkan dengan rasa, dengan api, dengan keyakinan total. Kalimat yang masuk ke dalam alam bawah sadarmu, menanamkan benih baru dan menghapus suara lama yang penuh keraguan. Kau telah begitu lama mengatakan hal-hal yang melemahkan dirimu. Aku miskin, aku tidak bisa, aku kurang beruntung. Kau mengulanginya tanpa sadar. Dan alam bawah sadar, ia selalu berkata, ya. Ia tidak menolak, ia hanya menerima. Kau memberinya racun, maka ia menumbuhkan racun. Kau memberinya cahaya, maka ia menumbuhkan cahaya. Jadi, jika ada satu kalimat yang mampu mengubah segalanya, bukankah sudah saatnya kau mulai mengucapkannya? Bukankah sudah saatnya kau melawan bisikan lama dengan bisikan baru? Bukankah sudah saatnya kau berdiri, bukan sebagai pengejar, tapi sebagai magnet? Aku ingin kau renungkan ini malam ini, sebelum tidur. Pejamkan mata, letakkan tangan di dada, rasakan detak jantungmu, dan ucapkan perlahan, dengan penuh rasa, aku magnet rezeki. Aku magnet rezeki. Aku magnet rezeki. Uang mencariku. Ucapkan sampai hatimu percaya, sampai tubuhmu bergetar, sampai matamu berkaca-kaca karena menyadari bahwa kau tidak pernah kekurangan, bahwa semesta ini penuh, dan bahwa dirimu layak menerima. Sadarilah, penderitaanmu bukan hukuman, itu hanyalah proses. Itu hanyalah jalan yang membawamu ke pintu kesadaran. Kesadaran bahwa dirimu adalah sumber, bahwa imanmu adalah medan energi, bahwa setiap kata yang kau ucapkan adalah doa yang bergerak di udara. Mungkin selama ini kau merasa sendirian, tapi dengarkan bisikan ini. Kau tidak sendiri. Ada yang mendengar doa-doamu. Ada yang melihat air matamu. Dan semesta ini menunggu momen di mana kau mengubah bahasa hatimu. Hari ini bisa jadi momen itu. Sekarang bisa jadi titik balik itu. Dan saat kau membuka hati, kau akan melihat bahwa pintu rezeki tidak pernah tertutup. Pintu itu ada di dalam dirimu. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, izinkan aku memintamu melakukan satu hal kecil. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan percikan harapan di tengah gelap yang panjang, maka jangan biarkan api ini padam. Tunjukkan bahwa kau siap berjalan bersama dalam perjalanan ini. Tekan tombol suka dan klik subscribe sekarang juga. Karena setiap minggu, kita akan membuka pintu baru bersama-sama. Jangan biarkan dirimu berjalan sendirian. Mari kita bertumbuh bersama. Ada sesuatu yang indah terjadi ketika kau mulai percaya pada kekuatan kata-kata. Pada awalnya mungkin terdengar aneh, seperti berbicara pada udara kosong, seperti bisikan yang tak ada artinya. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Kau merasakannya. Ada getaran baru dalam tubuhmu. Ada ketenangan di balik keresahanmu. Seakan-akan kalimat itu mulai menanam akar di dalam jiwamu. Inilah titik di mana rahasia besar terbuka. Selama ini, kita diajarkan untuk mencari di luar. Kita berlari mengejar kesempatan, pekerjaan, relasi, bahkan rezeki. Kita menatap keluar, lupa menatap ke dalam. Padahal, kunci itu selalu ada di dalam diri, di tempat paling sunyi, di ruang yang jarang kau kunjungi, pikiran bawah sadar.
Pikiran bawah sadar adalah ladang luas, ladang yang menumbuhkan segala sesuatu yang kau tanam. Jika kau menanam keraguan, ia akan memberi panen kegagalan. Jika kau menanam ketakutan, ia akan menghadirkan lebih banyak alasan untuk takut. Tapi, jika kau menanam kepercayaan, rasa syukur, visi yang jelas, ladang itu akan menumbuhkan keajaiban. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, sebuah alat, sebuah senjata, sebuah pintu menuju perubahan. Autosugesti adalah cara berbicara kepada dirimu sendiri, berulang kali, sampai keyakinan baru itu menembus ke dalam. Ia adalah kalimat yang terus diulang sampai menjadi kenyataan. Dan inilah kalimatnya, "Aku magnet rezeki, uang mencariku." Kedengarannya sederhana, bukan? Tapi jangan remehkan kesederhanaan. Justru kesederhanaan itulah yang membuatnya kuat. Setiap kali kau mengucapkannya dengan iman, kau sedang menabur benih di ladang bawah sadarmu. Bayangkan bawah sadarmu seperti tanah subur. Kau pegang benih di tanganmu. Setiap ucapan adalah benih. Pertanyaannya, benih apa yang kau taburkan setiap hari? Benih syukur, keyakinan, harapan, atau benih kekurangan, kecemasan, putus asa? Mari kita jujur. Selama ini, berapa kali sehari kau berkata dalam hati, "Aku tidak mampu, aku tidak cukup pintar, aku tidak punya modal." Itu pun autosugesti, itu pun doa. Kau menaburinya, dan semesta mengembalikannya. Tidak ada yang salah dengan semesta. Yang perlu diubah adalah kalimat yang kau izinkan tinggal di kepalamu. Sekarang bayangkan sesuatu. Bayangkan dirimu duduk tenang di tepi sungai. Airnya mengalir jernih. Kau melempar sebuah batu kecil ke air. Riaknya menyebar, semakin jauh, semakin luas. Begitulah kalimat yang kau ucapkan. Ia masuk ke dalam pikiranmu, lalu memantul keluar, menciptakan getaran yang menyentuh semesta, dan semesta merespon. Jika getaranmu adalah rasa cukup, maka rezeki datang dengan cara yang tak terduga. Jika getaranmu adalah keyakinan, maka jalan-jalan baru terbuka. Jika getaranmu adalah iman, maka kau menarik orang, kesempatan, ide, bahkan uang tanpa kau duga. Itulah kenapa kalimat sederhana tadi begitu berharga. Ia bukan sekadar kata. Ia adalah kunci untuk menyelaraskan dirimu dengan hukum semesta. Namun, jangan salah, autosugesti bukan mantra kosong. Ia bekerja hanya jika ada satu bahan utama, iman. Napoleon Hill menyebutnya faith. Iman adalah api yang menyalakan kata-kata. Tanpa iman, kalimat hanyalah suara. Dengan iman, kalimat menjadi energi. Energi yang bergerak, menarik, menyatukan. Tanyakan pada dirimu, seberapa besar imanmu pada kata-kata itu? Apakah kau mengucapkannya setengah hati atau dengan api yang membara di dada? Ingatlah, alam bawah sadar tidak bisa dibohongi. Ia tidak mendengar kata-katamu. Ia mendengar perasaanmu. Jadi saat kau mengucapkan, "Aku magnet rezeki, uang mencariku," pastikan hatimu bergetar. Pastikan kau merasakan seolah itu sudah nyata. Dan disinilah letak rahasianya. Kau tidak sekadar berkata, kau membayangkan. Kau tidak sekadar mengucapkan, kau merasakan. Kau tidak sekadar mengulang, kau meyakini. Bayangkan dirimu berjalan di pasar, udara hangat, aroma makanan, suara ramai orang berdagang. Lalu kau rasakan sesuatu. Orang-orang datang padamu. Mereka ingin bekerja sama. Mereka menawarkan peluang. Mereka melihat cahaya dalam dirimu. Dan kau tersenyum karena kau tahu ini hasil dari kalimat yang kau tanam setiap hari. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini hukum. Kau menarik sesuai dengan getaranmu. Mari kita gali lebih dalam. Mengapa Napoleon Hill begitu menekankan kekuatan keinginan? Karena keinginan adalah bahan bakar. Kau bisa punya kalimat yang indah, tapi tanpa keinginan yang membara, kata itu mati. Seperti lilin
tanpa api. Jadi tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kau inginkan? Apakah hanya uang? Atau kebebasan? Kedamaian? Waktu untuk keluarga? Rasa tenang saat bangun pagi? Jangan takut menginginkan, karena keinginan adalah doa yang hidup. Keinginan adalah bahasa semesta, dan saat kau selaraskan keinginanmu dengan kalimat yang benar, kau membuka jalur energi baru. Namun ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Napoleon Hill juga berbicara tentang mastermind, kekuatan berkumpulnya pikiran. Kau bukan hanya satu orang, pikiranmu terhubung dengan pikiran lain. Energimu terhubung dengan energi orang lain. Saat kau bergabung dengan orang-orang yang juga percaya, yang juga mengucapkan kalimat-kalimat iman, getaranmu semakin kuat. Kau bukan lagi satu magnet kecil, kau menjadi bagian dari medan magnet raksasa. Bayangkan itu. Bayangkan kau tidak berjalan sendiri, kau dikelilingi oleh orang-orang yang saling mendukung. Kalian berbagi visi, berbagi doa, berbagi energi. Dalam lingkaran itu, kata-katamu semakin berdaya, dan rezeki semakin deras mengalir. Maka jangan hanya ucapkan kalimat itu sendirian. Bagikan, ucapkan bersama-sama. Biarkan ia menjadi lagu jiwa yang menggema dalam lingkaran iman. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan cahaya emas turun dari langit, masuk melalui kepalamu, mengalir ke seluruh tubuhmu. Rasakan hangatnya. Rasakan energinya. Dan di tengah cahaya itu, ucapkan dalam hati, "Aku magnet rezeki. Aku magnet rezeki. Uang mencariku." Rasakan tubuhmu ringan. Rasakan jiwamu tenang. Rasakan semesta mendengar. Apa yang kau lakukan barusan bukan sekadar imajinasi. Itu adalah latihan. Latihan untuk menyalakan kalimat. Latihan untuk menyatukan kata, iman, dan visualisasi. Itulah kunci sejati. Kata plus, iman plus bayangan. Inilah yang dimaksud dengan penemuan alat di dalam dirimu. Kau tidak butuh ramalan, tidak butuh trik cepat. Kau hanya perlu menyadari, pikiranmu adalah alat paling kuat. Kata-kata adalah kunci, iman adalah bensin, dan semesta adalah mesin yang merespon. Dengarkan ini, kau tidak lagi perlu mengejar dengan panik. Kau tidak lagi perlu berlari tanpa arah. Mulai sekarang, kau belajar untuk menarik. Untuk menarik dengan iman, untuk menarik dengan kata, untuk menarik dengan energi yang kau pancarkan setiap hari. Dan ketika kau mengerti ini, kau akan tersenyum, karena kau menyadari, selama ini pintu itu ada di dalam dirimu. Kau hanya lupa kuncinya. Perjalanan ini tidak berhenti pada penemuan alat di dalam dirimu, karena setelah kau tahu bahwa kalimat itu memiliki kekuatan, setelah kau mengerti bahwa iman adalah api yang menyalakannya, maka tibalah saatnya untuk melangkah ke tahap berikutnya. Perjuangan, disiplin, latihan harian. Inilah kenyataannya. Tidak ada perubahan tanpa pengulangan. Tidak ada transformasi tanpa kebiasaan. Alam bawah sadar bukanlah pintu yang terbuka sekali lalu permanen. Ia seperti tanah yang harus terus dirawat. Kau bisa menabur benih sekali, tapi tanpa air, tanpa cahaya, benih itu mati. Maka setiap hari kau perlu menyiraminya dengan kata, dengan doa, dengan tindakan kecil yang konsisten. Namun, jangan kaget jika pada awalnya hatimu menolak. Akan ada suara yang berbisik, "Ini tidak masuk akal. Mana mungkin uang mencarimu? Mana mungkin rezeki datang begitu saja?" Suara itu adalah penjaga pintu lama. Penjaga yang terbiasa memberi makan pikiranmu dengan keraguan. Ia tidak suka perubahan. Ia ingin kau tetap sama, tetap takut, tetap mengejar tanpa arah. Disinilah kau diuji. Apakah kau akan tunduk pada suara lama itu? Ataukah kau akan menegakkan kepala, menatap jauh ke depan, dan berkata, "Tidak, aku memilih suara baru. Aku memilih iman." Disiplin adalah senjata untuk menaklukkan penjaga itu.
Disiplin bukan sekadar bangun pagi atau bekerja keras. Disiplin adalah kesediaan untuk tetap mengucapkan kalimat yang benar, bahkan ketika pikiranmu menertawakanmu. Disiplin adalah keberanian untuk mengulang iman, meski keadaan belum berubah. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih padi di ladang. Hari pertama, tidak ada yang tumbuh. Hari kedua, tanah tetap kosong. Hari ketiga, masih sama. Jika ia menyerah, ia akan berkata, "Benih ini sia-sia." Namun jika ia percaya, ia terus menyiram, terus menjaga. Lalu suatu pagi, tunas kecil muncul. Kecil, rapuh, namun nyata. Dan dari situlah kehidupan baru dimulai. Begitu juga dengan kalimatmu. Kau mungkin tidak langsung melihat hasil. Tetapi percayalah, di bawah tanah, di bawah sadar, sesuatu sedang tumbuh. Akar sedang menjalar. Energi sedang bergerak. Kau hanya perlu terus menyiram. Sekarang, aku ingin memberikan padamu sebuah latihan sederhana. Ritual kecil. Sebuah kunci praktis untuk melatih disiplin ini. Setiap pagi, sebelum kau menyentuh ponselmu, sebelum kau melihat berita atau media sosial, lakukan ini. Duduk tenang. Letakkan tanganmu di dada. Pejamkan mata. Ucapkan kalimat itu minimal 10 kali dengan penuh rasa. Aku magnet rezeki. Uang mencariku. Jangan buru-buru. Rasakan setiap kata. Bayangkan dirimu sudah hidup dengan tenang. Rezeki mengalir. Hatimu damai. Biarkan bayangan itu menjadi nyata dalam pikiranmu. Dan di malam hari, sebelum tidur, ulangi lagi. Karena di saat itu, pikiran bawah sadar paling terbuka. Apapun yang kau tanam sebelum tidur, ia akan tumbuh sepanjang malam. Lakukan ini 21 hari tanpa henti. 21 hari adalah waktu yang cukup untuk menanam kebiasaan baru. Di hari ke-21, kau akan merasakan sesuatu berbeda. Hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, energi lebih tenang, dan perlahan, keadaan luar pun mulai bergeser. Namun, ingatlah, disiplin bukan hanya soal kata, disiplin juga soal tindakan. Kau tidak bisa berkata, "Aku magnet rezeki," lalu duduk pasif sepanjang hari. Kau harus membuka diri, bertindak, mencoba, menyambut peluang. Kau bukan pengejar, benar, tapi kau juga bukan penonton. Kau adalah magnet yang bergerak, magnet yang aktif, magnet yang siap menerima. Jadi setiap kali kau bertindak, lakukan dengan niat. Katakan dalam hati, "Aku sedang membuka jalan bagi rezeki untuk menemukan aku." Saat bekerja, saat belajar, saat berbicara dengan orang lain, jadikan setiap tindakanmu doa berjalan. Kadang, disiplin terasa berat. Kau ingin berhenti, kau merasa lelah. Disinilah iman menjadi cahaya. Ingatlah, setiap langkah kecil mendekatkanmu pada perubahan besar. Jangan menilai hari ini dari hasil panen. Nilailah dari benih yang kau tanam. Bayangkan sebuah pohon beringin yang besar, kokoh, menjulang tinggi. Pohon itu tidak lahir dalam semalam. Ia lahir dari benih kecil yang sabar tumbuh. Akar-akarnya menembus tanah, mencari air, melawan batu. Tahun demi tahun, ia berdiri, sampai akhirnya menjadi tempat teduh bagi banyak orang. Begitulah dirimu. Latihan kecilmu hari ini adalah akar-akar masa depanmu. Jangan meremehkan kekuatan satu hari, satu pengulangan, satu kalimat. Karena setiap kalimat yang kau ucapkan adalah pukulan kecil yang melemahkan tembok lama dalam pikiranmu. Suatu hari, tembok itu runtuh. Dan saat itu terjadi, rezeki yang selama ini terhalang akan mengalir deras. Aku ingin kau bayangkan satu simbol. Bayangkan pintu besi besar di hadapanmu. Pintu itu terkunci rapat. Kau membawa sebuah palu kecil. Setiap kali kau mengucapkan kalimat imanmu, kau memukul pintu itu. Sekali, 2 kali, 10 kali. Pintu tidak bergerak. Kau terus memukul. 100 kali, 1000 kali. Masih tertutup.
kau hampir menyerah. Tapi jika kau bertahan, pada pukulan ke-1001, pintu itu retak. Dan tiba-tiba, terbuka lebar, cahaya masuk. Dan di balik pintu itu, ada dunia baru. Dunia di mana uang mencarimu. Itulah arti disiplin. Kau mungkin tidak melihat perubahan di awal, tapi jangan berhenti. Karena setiap ucapan, setiap latihan, setiap tindakan kecilmu sedang melemahkan pintu lama dan membuka jalan menuju dunia baru. Semesta tidak pernah menolak. Semesta selalu merespon. Kau hanya perlu membuktikan kesungguhanmu. Kau hanya perlu menunjukkan bahwa kau benar-benar menginginkannya. Dan jika suatu hari kau merasa sendiri, lemah, hampir menyerah, ingatlah simbol itu. Ingatlah pohon beringin. Ingatlah petani yang sabar. Ingatlah pintu besi yang akhirnya retak. Ingatlah bahwa perjuanganmu tidak sia-sia, karena pada akhirnya disiplin adalah cinta. Cinta pada dirimu sendiri, cinta pada takdirmu, cinta pada kehidupan yang lebih besar dari ketakutanmu. Teruslah berjalan, teruslah mengucapkan, teruslah percaya. Karena saat kau bertahan, perubahan bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Dan inilah bagian terakhir dari perjalanan kita. Saat kau telah melewati rasa sakit, menemukan alat di dalam dirimu, lalu berlatih dengan disiplin, tibalah waktunya untuk melihat transformasi, perubahan nyata. Bukan lagi sekadar kata-kata, bukan lagi sekadar bayangan, tetapi sebuah kehidupan baru yang bisa kau rasakan dengan seluruh indera. Bayangkan pagi itu, kau bangun bukan lagi dengan rasa takut, bukan lagi dengan beban. Kau bangun dengan senyum. Ada ketenangan di dadamu. Ada rasa percaya bahwa hari ini akan membawa kebaikan. Rezeki sedang bergerak ke arahmu. Kesempatan sedang menunggumu di tikungan jalan. Kau berjalan dengan ringan. Kau berbicara dengan yakin. Orang-orang merasakan energi baru darimu. Mereka bertanya-tanya, apa yang berubah? Padahal pekerjaanmu mungkin sama, lingkunganmu sama, bahkan masalahmu sebagian masih ada. Tetapi yang berubah adalah dirimu, cara pandangmu, energi yang kau pancarkan. Kau tidak lagi hidup dalam ketakutan, kau hidup dalam iman. Kau tidak lagi berlari mengejar, kau berdiri tegak sebagai magnet. Dan perlahan, satu persatu pintu mulai terbuka. Kau mendapat telepon yang tak kau duga. Ada seseorang menawarkan peluang. Ada ide baru yang muncul tiba-tiba. Ada jalan rezeki yang seakan-akan datang begitu saja. Tapi kau tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari benih yang selama ini kau tanam. Itu adalah buah dari kalimat yang terus kau ucapkan. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah hal yang bisa dibuat nyata. Segala sesuatu yang diciptakan manusia lahir dua kali. Pertama, di dalam pikiran. Kemudian, di dunia nyata. Kau telah menciptakan dunia baru di dalam pikiranmu. Dan sekarang, dunia itu mulai menjelma dalam hidupmu. Bayangkan transformasimu seperti ulat yang sabar dalam kepompong. Bertahun-tahun ia merayap di tanah. Lambat, terbatas, hampir tak berdaya. Lalu ia masuk ke dalam ruang gelap, menutup diri, diam. Orang mungkin melihatnya mati, padahal di dalam ia sedang berubah. Dan suatu hari, kepompong itu pecah. Dari dalamnya keluar seekor kupu-kupu. Indah, bebas, terbang tinggi. Begitu pula dengan dirimu, rasa sakitmu, latihanmu, disiplinmu, semua itu adalah kepompong. Dan sekarang, sayapmu terbuka. Rasakan itu. Rasakan energi baru yang mengalir dalam darahmu. Rasakan keyakinan yang menggantikan ketakutan. Rasakan doa yang kini bukan lagi sekadar permintaan, tetapi pernyataan. Kau tidak lagi berkata, "Ya Allah, berikan aku." Engkau berkata, "Ya Allah, aku siap menerima. Aku siap berjalan. Aku siap menjadi saluran rezekimu."
Inilah makna terdalam dari perjalanan ini. Kau bukan hanya menarik uang, kau menarik kehidupan baru, kau menarik ketenangan, kau menarik hubungan yang lebih indah, kau menarik kedekatan dengan Tuhan, karena di balik semua ini, sesungguhnya bukan uang yang kau cari. Kau mencari kebebasan, kau mencari makna, kau mencari tujuan. Dan ketika tujuan itu jelas, uang hanyalah bonus. Rezeki hanyalah akibat. Ia datang sebagai tanda bahwa kau berjalan di jalur yang benar. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kau duduk di rumah yang sederhana tapi penuh kedamaian. Kau melihat keluargamu tersenyum, anak-anakmu tertawa, hatimu damai, uang mengalir, cukup untuk kebutuhan, bahkan lebih untuk berbagi. Kau bukan lagi budak uang. Uanglah yang bekerja untukmu, mencarimu, mengalir padamu. Dan di malam hari, kau berdoa dengan air mata syukur. Kau berkata, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah menunjukkan jalan. Engkau telah mengubah luka menjadi kekuatan. Engkau telah mengajarkanku bahwa iman adalah magnet sejati." Inilah transformasi. Inilah dunia baru. Dunia di mana kau sadar bahwa semua bermula dari satu kalimat sederhana. Aku magnet rezeki, uang mencariku. Sekarang, sebelum kita menutup perjalanan ini, aku ingin kau lakukan satu hal terakhir. Letakkan tanganmu di dada. Tarik napas dalam-dalam. Pejamkan mata. Dan ucapkan sekali lagi, kali ini dengan segenap jiwamu. Aku magnet rezeki, uang mencariku. Semesta berpihak padaku. Doa-doaku dijawab. Aku hidup dalam kelimpahan. Aku layak menerima. Biarkan kalimat itu menjadi pernyataan akhir. Biarkan ia menutup perjalanan ini dengan cahaya. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan sesuatu yang dalam, maka jangan biarkan perjalanan berhenti di sini. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.